Selamat siang Obis. Kita berada di Iguana terkenal Bandung, beralamat di Jalan Sampora, Sukamenak, terusan Cibaduyut. Instagramnya bisa kalian follow di @iguana-terkenal. Kalau untuk Facebook ada Dik Iguana Terkenal. Awal mula suka ke iguana tuh dulu kan saya sebenarnya main reptil sejenis ular kayak gitu, cuman lama kelamaan kan berkeluarga gitu, jadi ada anak, takutnya kalau untuk ular kan ya riskan juga, meskipun dia jinak atau pelihara dari kecil tetap aja makanannya daging, jadi insting hewaninya masih ada. Jadi saya coba pilih hobi yang sekiranya makannya cukup sayur doang gitu. Kebetulan teman-teman juga ada sebagian yang udah main iguana. Saya coba di iguana, ternyata asik juga sih. Untuk iguana itu sendiri makannya sayur, meskipun tampangnya sangar kayak dinosaurus, tapi dia pemakan sayur. Awal mula pelihara iguana dari tahun 2013. Dulu saya cuman punya jenis yang green iguana, seperti yang kayak ini ya, common iguana green dulu. Kalau untuk jenis iguana yang populer di Indonesia tuh ada jenis common iguana. Common iguana tuh seperti tampilannya kayak gini om, atau teman-teman sekalian, common iguana. Nah, dibagi beberapa jenis yang saya tahu dan populer di Indonesia. Kalau untuk di luar negeri sih mungkin banyak ya, tapi kalau untuk di Indonesia yang tren tuh ada yang jenis green iguana, red iguana, terus blue atau asantik warna biru, albino warna kuning, red albino, caramel, snow, dan banyak lagi. Itu yang jenis common iguana. Belum lagi yang jenis hirsula atau stenosaura, iguana batu kayak gitu. Karena saya dari basicnya suka yang warna hijau, yang green, jadi tinggal yang warna green. Ada beberapa ekor sih green iguananya yang di sini, 1, 2 green sih banyaknya. Terus ada cuban rock, ini jenis Hirsula dubila, ini nama ilmiahnya, atau cuban rock iguana dari Kuba. Si cuban rock sendiri dari wajah nih, wajah emang sepintas mirip, cuman dia nggak punya subtimpenik. Subtimpenik tuh kayak buletan kayak gini nih, dia nggak punya kalau untuk jenis Stenosaura. Terus dari ekor jelas beda. Kalau Hirsula kayak gini, teksturnya agak kasar, ini agak kasar kayak duri-duri gitu. Kalau untuk jenis common iguana standar sih kulitnya hampir sama kayak kulit perutnya. Kalau spek sama, dia memiliki spek dari leher sampai ke ekor. Begitupun Hirsula juga ada sama, cuman bagian ekornya tekstur kulitnya beda, dia lebih kasar gitu, kayak ada duri-durinya kayak gitu dari wajah atau subtimpenik. Terus dari delwap, kalau common iguana ada delwap kayak gini nih yang ngembang. Kalau di Hirsula sendiri nggak ada, cenderung kayak gini, delwapnya nyambung gitu. Kalau ini kan kayak layar kayak gitu, ini mah nyambung doang sih perbedaannya. Sama yang rhino iguana. Nah, ini tadi loncat. Ini masih satu spesies juga, spesiesnya Hirsula, cuman beda. Ini Hirsula cornuta atau rhinoceros iguana. Kenapa ini disebut rhino iguana? Karena dia memiliki cula
nih di depan. Nanti semakin gede kayak badak aja gitu, ada culanya. Dia multi horn, jadi culanya banyak. Emang tampilannya juga dari warna, fisik juga mirip dengan badak. Rhinoceros iguana atau Sirsula cornuta. Ini iguana badak. Dari tekstur sama keluarga Sirsula nih hampir sama, dari ekor kayak gitu. Cuman yang ngebedain dari mata, mungkin matanya beda. Kalau cuban ada merah-merahnya. Terus kalau cuban emang nggak ada culanya kayak gitu. Kalau harga untuk cuban rock ini biasanya dari 8,5 juta sampai 10 juta untuk ukuran segede gini, tergantung motif. Terus kalau jenis Rhino sendiri harganya mulai dari 12,5 juta sampai 15 juta untuk sebesar ini. Tipenya juga sebenarnya ada 3 kalau nggak salah. Ada jenis Rhino Rasset, lebih ke merah bata, ada blue, ada green kayak gitu. Kalau yang ini kebetulan jenis blue Rhino, jadi ada biru-birunya gitu. Ini sebenarnya lagi ganti kulit jadi nggak kelihatan birunya. Dari motif juga dipertimbangkan sih. Kalau saya lebih suka motif-motif yang simetris gitu. Jadi antara kiri sama kanan tuh rata kayak gini, terus belang-belang. Kemarin sempat ada yang merah, terus ada yang blue juga, ada albino, red albino, tapi kebetulan udah laku kejual. Untuk jenis Sirsula nggak bisa di center. Kalau jenis common iguana masih baby bisa di center pakai flash handphone. Si pangkal ekornya di sini. Jadi kita flash dari sini. Terus dari sini kita kelihatan karena tembus di sini. Kalau jantan ada uratnya kiri kanan. Kalau betina polos. Itu untuk memprediksi si iguana common iguana. Kalau untuk Rhino mah susah, atau cuban mah susah ngeprediksinya. Paling dari visual gini. Kalau udah gede mah pasti kelihatan. Kalau jantan ininya lebih nonjol kiri kanan, hemipenis namanya. Terus dari femoral lebih nonjol kalau untuk jantan. Kalau betina hemipenis nggak akan muncul gitu kalau udah gede. Lebih akurat lagi di sexing ada probing alat khusus untuk mengetahui jenis kelamin reptil kayak ular, biawak, iguana. Bisa nanti kita alatnya kayak cotton bud gitu, korek kuping. Cuman dia bahannya dari besi atau sejenisnya, dari logam. Dia lembut, terus kita kasih gel kayak gitu. Terus kita masukin pelan-pelan ke anusnya, tapi arahnya ke belakang. Kalau jantan biasanya dimasukin alat itu. Nah, alatnya itu ada beberapa ukuran, dari yang mulai kecil sampai gede. Kalau untuk baby biasanya dipakai yang kecil. Dia perlahan masuk ke anusnya kayak gitu ke belakang. Kalau jantan biasanya dalam tembus. Kalau betina biasanya cuma sampai berapa sisik gitu. Udah kayak gitu. Cuman saya belum berani sih untuk yang iguana sendiri di probing. Saya mah yang penting punya, suka, dan seksama hati. Masalah jantan betinanya mah nanti kalau udah gede, misalkan dia jantan, kita tinggal nyari betina. Kalau dia betina, kita tinggal nyari jantan. Kalau misalkan punya 2 betina, dua-duanya syukur, jantan dua-duanya syukur. Yang penting mah dia sehat, kita rawat dengan baik, kayak gitu aja sih. Masalah jantan betina mah nyusul. Pernah ngejemur iguana kan di luar. Ya banyak anak-anak kecil kayak gitu kan datang. Om, itu londok ya? Aduh, bukan, kata saya, ini iguana. Kok sama, ini saya juga bawa.
ya pada nyangkanya sih kayak gitu, apalagi kalau emak-emak atau bapak-bapak yang nggak tahu gitu, oh ini londok gitu. Padahal mah beda londok sama iguana. Kalau iguana tuh bisa gede sampai 1,5 meter. Kalau londok mah cuman gini-gini doang sih. Emang sih tampilannya hijau sih sama kayak gini. Cuman itu beda banget. Itu sih yang lucu mah, pada nyangkanya londok atau bahasa ininya apa ya, bunglon, banyak yang itunya. Teman-teman hobis sekalian pasti nggak menyangka kalau misalkan si iguana ternyata dia teritori. Terus kalau misalkan si iguana tersebut merasa terganggu dan terancam, dia angguk-angguk untuk mempertahankan wilayah gitu, bahwa nih wilayah saya, sambil kepalanya kayak gitu. Nah, saya suka iseng bikin video sambil di background musik gitu. Dia angguk-angguk seolah-olah dia dengerin musik angguk-angguk, padahal itu karena emang kayak gitu sih. Apalagi kalau misalnya dikasih cermin, iguana jantan kasih cermin, pasti dia angguk-angguk kayak gitu, dia mempertahankan wilayahnya. Awal mulanya tuh ada temen saya, dia punya lumayan banyak lah iguananya, sampai jumbo gitu, awet, dan dia bingung ngejualnya kemana. Saya coba didatengin gitu, gimana udah anakan banyak, udah banyak, gimana ya pengen dijualin nih, gimana, lumayan kan menggiurkan juga, meskipun ternaknya susah gitu. Saya juga belum pernah berhasil untuk saya sendiri di sini tanpa bantuan teman saya yang di luar kota sana. Jadi ya udah jualin aja, bawa ke Bandung katanya kan, karena si peternakannya nggak ada di Bandung, susah lah untuk akses kirim-kirim kayak kereta kayak gitu. Jadi anakannya saya bawa semua dan saya jualin di Bandung kayak gitu. Terus awal mulanya, jadi nggak punya modal, nggak punya apa-apa, cuman dikasih kepercayaan jualin anak-anaknya. Ya alhamdulillah sampai sekarang orang-orang pada tahu gitu. Untuk yang paling murah di Indonesia sendiri jenis common iguana ya, ini yang green biasanya, yang kayak gini, tipe-tipenya warna hijau. Itu biasanya untuk baby ukuran 30 cm di harga 300 sampai 350 ribu. Nah, kalau untuk yang menengah mah kayak ada warna red, ada blue juga lumayan sih, di angka 2 sampai 2,5 juta untuk sekarang. Albino 3 juta. Nah, kalau untuk yang jenis Sirsula kayak gini, karena emang dia masih susah dan langka, kalau menurut saya ya terbilang mahal sih. Untuk Rhino sendiri itu 13 sampai 15 juta, tergantung grade-nya gitu, dari motif, dari warna gitu. Kalau untuk yang jenis Cuban Rock ini harganya 8,5 sampai 10 juta, sama tergantung motif juga. Kalau yang standar sih ya 8,5 juta juga dapat. Kalau yang motifnya unik, warnanya cerah, bisa sampai 10 juta untuk ukuran segede gini. Untuk perawatan, pertama karena iguana ini adalah reptil, jadi berdarah dingin, sehingga dia pencernaan makanannya tuh memerlukan bantuan panas, termasuk kayak lampu yang di atas kayak gini. Karena untuk di Bandung sendiri, karena cuacanya sejuk, dia untuk malam hari biasanya untuk dibutuhkan penghangat gitu, penghangat tambahan. Tapi kalau misalkan kayak yang daerah panas Jakarta, Surabaya kayak gitu, cukup dijemur aja sih pagi-pagi setengah jam kayak gitu. Nah, di Bandung juga wajib jemur. Kalau menurut saya wajib, karena emang kebutuhan di alamnya pagi-pagi emang dia berjemur gitu, diwajibkan untuk berjemur. Nah, kalau malamnya paling pakai tambahan lampu karena dingin. Kalau daerah yang panas mah nggak usah sih, cukup jemur setengah jam aja udah cukup. Kalau saya sendiri pakai 2 kandang, satu iguana 2 kandang biasanya. Kalau untuk ngejemur biasanya saya pakai kandang yang kawat kayak gini atau kawat kayak gini. Jadi sirkulasi udaranya tuh lancar gitu, bagus. Nah, kalau untuk kayak kontainer
atau gex atau terrarium kayak gini itu tidak direkomendasikan untuk ngejemur di dalam ini, soalnya panasnya tuh jadi double. Banyak yang kejadian si iguana dimasukin sini terus dijemur, dia dehidrasi, kepanasan, akhirnya sampai tewas juga. Dulu saya pernah ngalamin, tapi bukan di iguana, di biawak. Jemur dalam ini akhirnya mati. Nah kalau misalkan malam hari bagusnya kandang-kandang kayak gini sih, nggak di kawat kayak gini. Kalau kita masukin iguana ke kandang kawat kayak gini, kita kalau mau tutup nih harus hati-hati, takutnya ada ekor yang ketinggal kayak gini. Nah kita kalau ketinggal kayak gini nanti kita tutup, nah takutnya putus, jadi harus hati-hati. Nah udah kayak gini aman baru boleh ditutup. Nah terus untuk kandang kayak gini emang simpel ya, di pasar-pasar burung ada, si ujung-ujungnya harus dikasih repeat lagi, hobis semua, karena takutnya nanti si kuku iguananya masuk jadi kejepit, patah, jadi minus iguananya kayak gitu. Itu yang harus perhatiin untuk kandang kayak gini. Pakan iguana itu pure sayuran, mulai dari kangkung, terus sawi hijau, sawi putih, ada kol lettuce atau romance kayak gitu. Kalau di buah-buahannya kita biasa kasih pepaya, pisang, parutan labu, itu aja sih. Nggak pernah pakai serangga atau apa sih kalau untuk jenis-jenis common iguana. Kalau penyakit di iguana, pertama kalau kita kurang menjaga kebersihan itu bisa menyebabkan jamur. Misalkan di kandang kayak gini dia lembab gitu, terus si iguananya jarang dimandiin atau apa, bisa mengakibatkan jamur. Jadi kayak yang jendulan-jendulan gitu, hitam kulit-kulitnya tuh. Ya alhamdulillah saya belum pernah ngalamin ya, amit iguana saya kena jamur, karena di sini kebersihan selalu dijaga nomor satu. Jadi belum pernah ada iguana yang jamuran di sini. Jamur sendiri secara ngobatinnya hampir sama kayak salep ada di apotek, salep buat manusia untuk ngatasin jamur gitu, tapi yang kadar nggak terlalu keras lah, terus cuman dioles-oles tipis doang gitu. Atau bisa dimandiin sama rebusan daun sirih. Nah rebusan daun sirih udah direbus, ditiriskan airnya sampai dingin, lalu dimandiin iguananya, disikat aja kayak gitu. Pertama itu. Kedua, penyakit bladder stone. Bladder stone itu jadi kayak batu ginjal gitu, karena kan tiap dia buang kotoran, pertama dia keluar putih dulu, bening, terus putih, terus hitam. Nah kalau yang putihnya itu nggak keluar, dia akan semakin menumpuk di perutnya, sehingga kalau di manusia tuh kayak batu ginjal gitu, putih. Nah itu pertama penyebabnya dari kurang jemur, bisa jadi dari makanan, terus dia jarang gerak juga kayak gitu. Nah untuk ngelihat bladder stone harusnya sih tadi pagi-pagi. Jadi saat si iguana pagi kan kosong, dia habis pup, perutnya nggak ada makanan, kita bisa ceknya kayak gini nih, gini. Terus karena ini susah ya, udah ada makanannya, gendut. Kita pegang, diraba kayak gini nih, terus pelan-pelan. Nah dipegang kayak gini nih. Kalau bladder stone biasanya posisinya di sini nih, dia keras kayak kelereng, tergantung ukurannya banyak, mulai dari kecil sampai gede. Kayak gini juga dia keras gitu. Beda kalau sama makanan dikit tuh lembut gitu. Kalau itu mah keras kalau bladder stone. Ya kalau lebih efektifnya lagi, kita ada dana lebih, bisa di ronsen gitu ke medis gitu, bisa dilihat pakai alat gitu. Kalau bladder stone sendiri, kalau yang udah sampai gede itu fatal, itu harus dioperasi, namanya operasi bladder stone. Atau kalau misalkan masih kecil, katanya masih bisa di treatment, dipakai pepaya, terus ada daun pecah beling, atau pakai olive oil biasanya. Itu sih yang teman-teman saya lakukan kalau untuk mengatasi bladder stone.
Nah, Blooderstone sendiri itu tergantung Blooderstone-nya itu segede gimana, terus si iguananya dia mau nggak di treatment gitu kan. Kadang kan kita lagi nge-treatment nih, kita ngasih makan pepaya nih, diseringin pepaya, terus dikasih olive oil, dianya nolak gitu, nggak mau gitu. Kalau di orang mah dia nggak mau minum obat gitu, ya pasti lama gitu ininya apa sembuhnya. Tapi kalau Blooderstone-nya udah gede mah, itu kayaknya harus dioperasi kayak gitu. Untuk penyakitnya itu sih yang lebih sering terjadi, pertama jamur sama Blooderstone. Tips untuk hobis untuk memilih iguana, diusahakan pertama siapkan dulu kandangnya, terus lahannya, kayak aksesoris kalau untuk pengen dikasih lampu dan sebagainya. Terus persiapan ini juga sih dari keluarga, apakah nolak atau menerima gitu mau pelihara ini, soalnya ini kan bukan main-main gitu, maksudnya main-main karena kan iguana berumur panjang, bisa sampai belasan tahun bahkan puluhan tahun. Jadi untuk melihara iguana harus benar-benar matang gitu. Misalkan kandang ini udah ada, terus lampu, terus kesiapan kita untuk meliharanya. Jangan sampai kita udah beli iguana, udah beli apa, terus kita abaikan, gak keurus, akhirnya mati atau dia sakit kan kasihan juga. Ini pertama itu yang harus disiapkan adalah kandang. Nah, untuk memilih iguana itu sebaiknya kita cari yang mulus. Yang mulus biasanya sih overall ya. Kebanyakan kita lihat dari ujung ekor lancip, kuku lengkap, terus spike-nya lengkap. Terus karakter juga harus diperhatiin. Dia yang nggak penakut gitu untuk pemula. Karena yang kalau misalkan kita pemula terus iguananya penakut, takutnya kayak tadi kan loncat. Kalau nggak bisa handle-nya kita megang ekornya, akhirnya putus. Jadi minus, kasihan juga iguananya gitu. Kalau dinilai bisnis sih pasti otomatis turun kalau ekornya putus kayak gitu. Itu yang pertama untuk memilih iguana, cari yang iguana yang mulus, yang sehat, terutama sehat, bebas jamur, atau dicek ke penjualnya apakah dia ada Blooderstone atau enggak. Kalau iguana bisa diraba kayak gini nih untuk ngecek Blooderstone. Itu yang kedua. Yang pertama kan milih iguana yang sehat, terus jinak, mulus. Yang ke ininya sesuai budget aja sih. Kalau kita misalkan di sellernya harga 300 misalkan, itu emang udah pasaran sih. Jangan kita nawar yang 150. Kalau sebenarnya ada, cuman nanti pasti iguananya ada masalah. Kalau nggak minus atau ada apalah pokoknya. Pertama yang harus dihindari adalah jemur dalam jemur dalam kontainer. Adapun kalau kita misalkan mau jemur dalam kontainer, itu durasinya nggak bisa lama, paling 30 menit. Itu pun harus dikasih air catatannya si kontainernya. Kalau misalkan kita jemurnya kering, banyak kejadian yang lupa gitu. Iguana dijemur, kita kemana gitu, ada yang nyuruh atau apa, ada urusan lain, akhirnya dia kepanasan. Itu sih yang harus diperhatikan kalau pelihara iguana. Idealnya sih kalau ngejemur mending pakai kandang kayak gini atau kandang kayak gini. Jadi kita misalkan jemur nih, simpan, terus atapnya ditutup aja gitu, standby makanan banyak sama air gitu. Kayak gitu sih yang perlu dihindari mah dari ngejemur sih. Terus lampu nih, kalau mau di lampu jangan terlalu dekat jaraknya. Kita raba aja misalnya segini. Oh ini dirasa hangat gitu, cukup. Jangan terlalu panas juga, nanti dia dehidrasi kayak gitu. Nah, kalau untuk kontes, kebetulan saya pernah beberapa kali ngikutin event kontes, cuman jarang sih untuk di kota Bandung sendiri, itu cuman ada setahun sekali. Kalau untuk di luar kota kayak Jakarta, Surabaya, Malang, sama sih, cuman event iguana paling sekali. Tapi di event-event reptil, kayak misalkan event reptil menyeluruh reptil, ada ular, biawak, kura-kura, dan sebagainya, itu selalu ada iguana, cuman kelasnya sedikit gitu. Beda sama event iguana. Kalau event iguana kelasnya banyak gitu. Misalkan mulai dari kelas green, kelas red, kelas iguana mauve, kayak albino blue kayak gitu.
terus iguana sirsula, open iguana sirsula, terus Tanosaura banyak. Kalau misalkan di kontes reptil paling cuman iguana green kecil gede, red sama green disatuin gitu. Nah kalau untuk kontes, untuk kriteria penilaian biasanya yang dinilai, karena saya belum pernah jadi juri ya tapi saya alhamdulillah gitu pernah naik lah sesekali 2 kali ke panggung. Itu yang menurut kita bagus aja sih, menurut kita bagus dan hewan itu emang udah kita rawat gitu, pasti ada timbal baliknya. Pertama yang dinilai, sebenarnya ini tips saya ya, karena jurinya tuh ada 3 sebenarnya kalau untuk kontes iguana. Nah, masing-masing juri ada sisi penilaian, mulai dari kesehatan, dari warna, dari keunikan, karakter, kesehatan, kebersihan. Nah, jadi ke-5 poin tersebut itu untuk di 5 poinnya yang saya tahu, tapi masih banyak kayaknya poin-poin yang lain. Itu dikalkulasiin, juri 1 misalkan dari 1 iguana nih, juri A, misalkan kesehatannya nilainya sekian, kebersihan sekian, terus spek sekian, dari warna sekian, nanti digabungin sama juri lain, hasilnya dijumlahin, nanti digabung sama diadu sama kontesan lain gitu. Yang poinnya paling banyak berarti dia yang sebagai pemenang. Nah untuk memilih iguana yang bagus tuh biasanya pertama saya lihat dari spike nih, dari spike dia tegak lurus, tebal. Ini warna, kalau warna ini lagi shading sih, emang lagi shading kayak gitu. Terus ekor harus lancip, bawaan lahir, kuku lengkap gitu. Kalau unik biasanya ada dari warna, yang green juga ada yang polos kayak gini, ada juga yang kayak belang kayak gini. Ini speknya kalau dari kecil dirawat atau dipisah satu iguana satu kandang bisa kayak gini speknya. Tapi untuk tebal mah itu genetik sih, ini kurang tebal, yang ini tebal. Nah bedanya sama iguana yang ombyokan nih. Ombyokan tuh jadi kuliar, apa ya bahasa Indonesianya? Nih kita bisa lihat nih, istilahnya iguana yang ini dari kecil sampai segede gini dicampur dengan iguana lain. Kalau ini dipelihara satu iguana satu kandang. Penyebabnya apa kalau kita campurin? Itu bisa sebenarnya ikut kontes, cuman pasti penilaian dari beauty-nya atau warnanya kurang karena banyak dia bekas kuku teman-temannya. Terus dari spek juga dia nggak rapih gitu, kayak yang tidur kayak gini, ada yang ompong juga nih. Ini ngurangin penilaian. Sebenarnya bisa juga ini ikut kontes gitu. Nah kalau untuk yang ini kan emang dipisahin nih satu, jadi kulitnya nggak ada bekas cakar-cakar iguana lain, speknya juga rata gitu, nggak ada yang ompong-ompong kayak gitu. Sebenarnya ini sih yang ngebedain dari kualitas. Yang bisa bilang iguana kualitas nih, iguana kontesan kayak gimana ya, ini sih perbandingannya. Jadi untuk harga pun biasa untuk ukuran segini saya jual bisa 600.000, ini udah gede 65 cm. Nah yang ini lebih kecil tapi harganya bisa 2 kali lipat dari ini kayak gitu, karena ini emang dirawat untuk di kontes gitu. Jadi dari kecil emang dipisah, pertama waktu, tempat juga, terus makanan. Kalau dipisah satu emang menguras tenaga. Beda kalau misalkan buat pemula biasanya disatuin banyak, ngirit juga sih, makan tinggal masukin. Kalau ini mah dimandiin, kalau ya pokoknya dirawat kayak gitu. Ini juga dirawat, cuman susah menghindari kuku dari iguana lain sih kayak gitu. Ini sih bedanya. Kalau untuk mau beli atau order boleh, kita misalkan dicek di Instagram untuk istilahnya katalog atau foto-foto yang ready atau yang enggak.
Cuman kalau di Instagram tuh saya jarang buka DM karena DM-nya banyak banget numpuk sampai susah lah pokoknya ngejelasinnya. Lebih bagus mah di WhatsApp aja. WhatsApp-nya sudah tertera di di profil, langsung di WhatsApp biar mesra. Pokoknya di WhatsApp aja lah, langsung pasti saya balas. Pengiriman untuk kota Bandung free ongkir, saya kirim sendiri, atau mau main ke rumah welcome, kita sambil sharing gitu, ngobrol-ngobrol kayak gitu. Terus kalau untuk pengiriman kota, luar kota, saya rekomendasikan yang hanya dilalui jalur kereta. Jadi untuk yang luar pulau sebenarnya bisa, cuman waktu untuk pengurusannya agak lama juga sih, dan ongkosnya juga mahal. Ya untuk saat ini sih hanya di Pulau Jawa aja sih yang dilalui kereta. Oke Hobbies, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih telah menonton Iguana Terkenal dan saya Dik-Dik. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan apa yang tadi saya bicarakan atau referensi. Mudah-mudahan teman-teman puas, dan kalau misalkan ada koreksi boleh kontak saya langsung apabila ada kesalahan kata atau dari penjelasan saya. Mungkin dari sebagian orang ada yang mengatakan A atau B, itu perbedaan pendapat, tapi bisa diluruskan, kontak saya langsung. Terima kasih telah menonton channel ini sampai beres, dan ditunggu di video selanjutnya. Assalamualaikum.